A810170057 dari Prodi Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, di sini saya ingin berbagi ilmu. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang definisi softball, sejarah softball di dunia, Asia, dan Indonesia. Langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Ya, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi softball. Softball adalah salah satu cabang olahraga yang masuk dalam permainan bola kecil. Di Indonesia sendiri, softball hampir mirip dengan permainan bola kasti. Softball adalah permainan bergu yang masing-masing regu terdiri dari 9 orang dan membutuhkan kerjasama tim yang sangat bagus untuk meraih kemenangan. Juara sangatlah penting untuk memotivasi atlet-atlet softball untuk kedepannya. Ya, kita langsung masuk ke sejarah softball. Softball sendiri lahir di Amerika Serikat yang ditemukan oleh seorang ilmuwan, yaitu George Hancock pada tahun 1887, tepatnya di kota Chicago. Dari situlah kemudian softball berkembang pesat dan langsung menyebar sampai kota Kanada. Di Kanada itu perkembangannya sangat pesat dan dikenal oleh seluruh dunia. Nah, dari situlah lahir Federasi Softball Internasional atau International Softball Federation. Melalui badan inilah peraturan-peraturan mulai dibuat dan dikenal atau disebarkan ke seluruh negara-negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Ya, softball masuk di Asia yaitu setelah Perang Dunia Kedua. Softball semakin pesat perkembangannya dan langsung menyebar di beberapa negara di Asia, yaitu Jepang, Filipina, Korea Selatan, dan Taiwan. Mengingat semakin pesatnya perkembangan olahraga softball ini di Asia, maka terbentuklah suatu organisasi yang bernama Amateur Softball of Asia atau disingkat ASA Asia atau Persatuan Softball Amatir se-Asia. Dengan demikian, terbentuknya organisasi tersebut, maka semakin bertambah anggota negara di Asia ini termasuk Indonesia. Ya, di Indonesia sendiri permainan softball ini sebenarnya sudah dikenal sejak zaman penjajahan atau zaman dulu, zaman perang. Nah, itu sudah dimainkan di sekolah-sekolah tentunya. Mulanya permainan softball ini hanya ada di Bandung, Jakarta, Semarang, dan juga Palembang. Dan itu masih kebanyakan dipermainkan oleh perempuan. Semakin kesini semakin berkembang pesat. Pada pertama kali Asian Games, di situ kita dapat mengetahui bahwa permainan softball tidak hanya dimainkan oleh kaum wanita saja, namun bisa dimainkan oleh kaum laki-laki juga. Maupun sebenarnya softball juga dapat dimainkan oleh berbagai usia. Karena banyak antusias masyarakat dengan permainan softball ini, maka permainan softball ini berkembang, yang mulanya hanya di beberapa kota sekarang sudah menyebar di seluruh kota yang ada di Indonesia ini. Dengan itu, maka terbentuklah suatu organisasi yang bernama Perbasasi atau Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia. Dan sejak PON ke-7 di Surabaya, maka permainan softball ini resmi dipertandingkan dan menjadi pertandingan yang sangat seru
untuk olahraga atau kejuaraan SEA Games maupun PON di Indonesia. Ya, langsung saja kita masuk di teknik dasar dalam permainan softball. Ada beberapa macam teknik dasar dalam permainan softball. Yang pertama yaitu teknik melempar dalam softball. Teknik melempar ini ada dua. Yang pertama yaitu lemparan pitcher. Pitcher adalah seorang pelambung bola yang bertugas untuk melambungkan bola. Lemparan pitcher harus berada di atas lutut atau di bawah dada seorang pemukul, atau biasa disebut dengan strike zone. Untuk teknik lemparan yang selanjutnya yaitu teknik lemparan antar base. Lemparan ini dilakukan oleh tim penjaga yang berada di dalam lapangan maupun di luar lapangan bertanding. Lemparan ini dilakukan dengan cara yaitu lemparan atas, lemparan samping, bawah, dan lemparan dengan menggunakan lecutan. Ya, yang kedua yaitu teknik menangkap bola. Dalam permainan softball, teknik menangkap bola ini dilakukan oleh catcher, penjaga base atau lapangan, dan juga pitcher. Caranya yaitu yang pertama, untuk teknik menangkap bola untuk catcher, posisi awal jongkok, tangan kiri memakai glove atau sarung tangan khusus permainan softball. Yang kedua, tangan kanan memegang bola dan siap untuk dilemparkan. Yang kedua yaitu teknik menangkap bola untuk penjaga base atau lapangan. Yang pertama, teknik menangkap bola yang bergulir di tanah. Buka kaki, jangan terlalu lebar, bungkukkan badan 90 derajat untuk menangkap bola yang bergulir di tanah secara pelan, dan posisi jongkok dengan salah satu kaki bertumpu di tanah untuk bola yang kencang. Kedua tangan siap dan rapat agar bola tidak memantul. Yang kedua yaitu teknik menangkap bola lambung. Kaki dibuka selebar bahu dengan salah satu kaki di depan. Badan tegak dengan pandangan lurus dengan datangnya bola. Tangan kiri memakai glove untuk menyongsong datangnya bola, sedangkan tangan yang lain melingkupi bola agar tidak lepas. Yang ketiga yaitu teknik menangkap bola lurus. Caranya dengan menangkap bola yang hampir sama dengan cara menangkap bola lambung, hanya bedanya pada saat menangkap bola posisi tangan lurus di depan dada. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.